yang itu. Jadi kan koordinator nyokap bokap. Sabar. Wes sih. Udah dong. Loh, enggak ngomong. Hey, welcome back to Good Night. I love you today. Akhirnya tiba saatnya kita one man show. Asu emang anak-anak nih. Gak tahu udah pada kemana. Udah jobnya kenceng semua, lupa sama Good Night-nya. Tapi nggak apa-apa. Kita hari ini kedatangan tamu luar biasa. Ini kan kemarin ada beberapa yang emang udah 2 kali datang, sekali 2 kali yang kebanyakan cewek lah ya. Sekarang kita Bulannya cowok. kita datengin emang bulannya cowok. Ini bulannya cowok. Kita kedatangan Riz. Hai guys. Guys, Dingin aku loh. ini bukan nama singkatan ya. Ntar kelilingnya dikira rice cooker lagi. RIS ya. Itu nggak tahu tuh nama singkatan atau nama apa tuh? Nama asli Oh, sebenarnya. nama asli. Nama aku kan Aris, jadi Aris aja lah. Oh. Seorang Riz gitu loh. Riz. Itu benar-benar. Benar. Aduh. Jadi harusnya aku juga jemput kan, cuman hari ini absen ada keperluan bentar. Cuman masih mending lah bisa nemenin di Good Night ya kan. Masih di Good Night bisa. Coba Pak, lama di kampret mereka berdua. Asu ya. Gimana apa kabar hari ini? Aman ya? So far so good sih. So far, so Cuma agak dingin aja dingin. Itu sebenarnya kode jahat. Dari dulu kalau udah ngomong dingin di klub itu kode jahat banget. Tapi Riz, ini untuk kalau masalah di IJ ya, kita tahu pandemi, sebenarnya males ngomongin pandemi, cuma kan perpindahannya cepet banget gitu. Dari yang job jarang banget, akhirnya yang bisa sekarang bisa kondusif banget gitu. Iya benar. Iya kan? Oh, parah itu. Kalau bisa dibilang tuh pandemi itu udah gak gila aja syukur loh. Serius. Gak gila aja syukur. Iya, udah gak gila aja syukur. Kita mau gimana, mau bergerak gak bisa gitu. Seperti aku pikir gitu kalau pandemi di lockdown, takut keluar rumah ada tank gitu kan. Oh iya bener, ada tag. Iya kan? Kayak gitu. Makanya kalau pandemi itu, kalau ngomongin pandemi udah nggak gila aja syukur. Gitu. Tapi kan permasalahannya, kalau ada beberapa kemarin bintang tamu yang datang kan masih belum berkeluarga. Nah, kamu kan udah. Wah, cuy. Iya kan? Ya kan stresnya 2 kali lipat gitu loh. 1000 mungkin. Cuma dulu hikmah yang bisa ditangkap apa? Maksudnya akhirnya kita bisa kreatif nih. Lu bisa ngapain-ngapain nih. Iya. Kalau dari sisi positifnya, hikmahnya dari pandemi, pertama yang jelas kreativitas pasti nambah ya. Karena pasti ya kerjaannya paling ngulik. Kalau nggak bikin lagu, kalau nggak ya jual ya. Iya benar. Apalagi gitu kan. Itu aja, sama punya waktu banyak sama keluarga gitu ya. Gitu ada hikmahnya sih kayak gitu ya. Meskipun pendapatan berkurang. Oh jelas itu pasti pusing kepalaku. Ini pusing kan? Kalau kita ya. Aduh, kerjaannya cuma ngebacot ya kan. Nggak ada yang bisa dibacotin. Begitu ngebacot lagi lupa mau ngomong apa. Aduh, tapi selain nge-DJ ada sesuatu yang dilakuin ya? Maksudnya usaha apa gitu? Kalau dibilang usaha sih pas pandemi ya, aku kebetulan kan istriku tuh orang Bugis. Jadi aku ya usaha kecil-kecilan dari online. Pas banget bulan puasa kan waktu itu. Bulan puasa jadi jual-jual online. Gitu-gitu aja sih. Gitu. Tapi sekarang jalan masih? Sekarang saat ini lagi off dulu karena orang tua lagi pulang kampung dulu. Oh. Karena resep utamanya adalah dari mama. Oh, makanan? Makanan. Makanan apa? Khas? Pisang hijau. Pisang hijau. Saya baru tahu pisang hijau itu pisang yang belum mateng ya maksudnya. Iya, gitu deh. Kan bener pisang hijau, pisang belum. Tapi enak sih emang itu. Usaha sendiri, asik gitu kan. Oh, tapi di online ya? Online. Bukan outlet ya? Sempet mau ke arah situ, cuman gue pikir nanti dulu deh. Nanti dulu pelan-pelan. Pelan-pelan. Tinggal tunggu ya, ada rezekinya, ada opportunity-nya, gas. Hmm. Gitu.
Tapi untuk job nge-DJ sendiri, sekarang udah bisa keluar kota ke sini. Puji Tuhan, alhamdulillahnya sudah mulai membaik ya, karena keadaan juga mau sampai kapan juga ya, jangan lama-lama lah kayak gini terus, kayak gitu terus gitu kan. Bertahan aja, semua akan baik-baik saja. Amin, amin, amin. Tapi dari beberapa kota yang kamu datengin, yang paling ngangenin yang mana? Mungkin Malang kali sih. Oh, kamu berapa kali datang ke Malang? Kalau Malang pertama kali. Oh, pertama. Cuman pas pandemi itu aku kayak sempet kayak short escape itu Bandung Jakarta Bandung Jakarta gitu loh. Paling kalau nggak pas Bali baru buka itu sepi banget ke Bali kalau memang lagi nih. Pas Bandung buka, karena Bandung itu salah satu tempat pas zamannya masih PSBB ya. Itu tempat yang paling masih bisa bebas gitu loh, nggak kayak Jakarta. Iya juga sih. Jakarta udah kayak Ukraina ya Iya. kayaknya. Itu yang aku bilang, takut keluar rumah tuh ada tank. Kan ada tuh meme yang di Instagram tuh, keluar rumah buang sampah ada tank. Iya benar. Di sini juga ada tank top tapi. Tapi setiap kota punya cerita masing-masing sih kalau ngomongin masalah pandemi kan. Benar-benar. Tapi emang bersyukurnya kita apa ya, masih ingat pertama kali konser yang boleh diadain apa ya dulu ya, lupa. Yang drive apa sih namanya, konser pokok yang lihat di mobil gitu loh, apa sih namanya istilahnya? Itu kan awal mula tuh, boleh akhirnya konser semua boleh. Tapi aku juga punya pengalaman seru juga sih, mimpin konser waktu pandemi, yang nggak, Iya. kurang greget. Jadi penontonnya duduk di kursi-kursi gitu. Bisa-bisa ya gitu ya. Di skat gitu kan, bayangin tuh rame full waktu itu, full tapi kayak kurang. Vibes-nya tuh kurang gitu ya. Sama yang satu lagi yang ngeselin itu waktu kita nge-host nih kan, itu yang kayak apa? Istilahnya apa sih kalau online itu apa? Virtual. Udah mau acara harus antigen dulu. Nah, itu salah satu tren pada pandemi itu DJ semua pasti pada virtual kan. Semua pada virtual, mau dari Instagram, mau dari Facebook, mau dari YouTube. Ya hikmahnya kayak gitu, jadi kayak kita tuh bersosialisasinya atau hubungannya berkomunikasinya dari online dan ya paket habis aja sih. Iya benar. Kalau nggak ada wifi paket habis aja sih. Tapi selama nggak ngapa-ngapain gitu, pernah nggak sih kepikiran kalau wah ntar kalau udah nggak pandemi nih, udah kelar kayak sekarang nih, gua harus bisa main di satu event apa gitu? Ada pengen banget gitu, kayak pengen ngerasain main festival gitu kan, apalagi kayak ya minimal bisa diperhitungkan lah gitu loh, karena kayak suatu bentuk balas dendamnya kita nih, mungkin nggak aku doang nih, mungkin semua teman-teman DJ yang lain pasti kayak wah gue mau ini nih, mau Explore. ada satu milestone tertentu yang gue harus balas dendam karena ketutup pandemi kemarin kan. Udah gitu setelah pandemi masih ada gimmick atau apalah itu masalah entah tempat inilah, tempat itulah, birokrasi sih, birokrasi kayak gitulah. Jadi sebenarnya kita di entertain itu nggak segampang itu juga sebenarnya. Betul. Ada aja dicari kesalahannya gitu loh. Kalau ngomongin masalah COVID, kenapa dari dulu mau masuk klub nggak antigen aja dulu? Cuman kan ya sudahlah, birokrasi balik lagi kan. Tapi untuk next plan lah, maksudnya ada nggak target yang harus dilakuin maksudnya? Target pertama sih pengennya jelas kalau di luar dari dunia entertain itu ya punya bisnis sih. Bisnis, kedua punya karya lagi, mungkin lagu, mau collab sama siapa. Nah itu tuh, itu kemarin kita bahas sama Is Black ya, collaboration atau apa. Ini mumpung orangnya ngomong langsung collab gitu. Kepikiran pertama kali pengen collab sama siapa? Banyak sih sebenarnya. Yang pertama terlintas, wah kayaknya collab enak nih, harus sama siapa? Pertama kali yang pikiran. Collabsnya sama siapa ya kira-kira? Kalau kebetulan kan Splendid ini kan omongannya memang backgroundnya rata-rata base-nya orang-orang Belanda kan. Pengen ngerasain tuh collab sama seorang musisi di Belanda lah, yang istilahnya tuh kita sama-sama gue dari Indonesia nih, lu dari Belanda, jadi biar bisa gue main di sana mungkin gitu. Kayak kalau istilahnya kalau di sini mas studi banding. Ya, studi banding. Kayak gitu. Kalau karya wisata. pengennya sih ya kayak mungkin
nggak usah jauh-jauh, mungkin kalau kayak di Jakarta sekarang atau di Indonesia kayak Blue Claire, seorang yang menurut gue sekarang kayak lu keren gitu loh, keren. Tapi kalau orang Indonesia sendiri, maksudnya ada musisi Indonesia kan banyak nih. Ada nggak salah satu dari mereka yang pengen collab sih? Ada sih, cuman waktunya belum ketemu kan. Kalau S Black kemarin kan pengen collab sama Eka tuh. Eka Gustiwana. Eka Gustiwana. Tapi emang tuh orang keren banget sih. Iya. Keren sih, emang Eka keren. Cuman kalau Riz kan biasanya ada tuh dari Indonesia kan banyak banget. Banyak banget. Ada yang pengen di collab nggak? Coba tahu nih, nyelenting lewat sini. Gue pengen collab sama ini aja dulu, sama Wisnu gitu. Oh, sama Wisnu. Ya. Vicong. Oke. Ntar kita tag aja orangnya. Vicong. Kalau nggak ngerasa ya kebangetan. Iya. Pengen. Karena lu, Cong. Udah lu, Cong. Hati-hati, tank depan rumah tuh. Gitu sih. Lumayan lah. Tapi kalau ada nggak sih pikiran? Aku tuh penasaran ya, mesti penasaran ketika nge-DJ. Jarang kan collab sama, kalau sama DJ lain mah biasa, sama dancer biasa. Sekarang kan lagi zamannya sama vokalis. Pernah nggak kepikiran yang kolaborasi sama nyanyi ini nih, vokalis ini nih? Sempet waktu itu di tempatku ya dulu, di Pavo, di PIK itu ada vokalis namanya Excel. Dia itu tembusan dari Indonesian Idol. Oh. Excel Ramanda. Semoga lu lihat video ini ya. Kita pernah ngobrol, ayo lah bro, kita bikin lagu. Excel. Cuman karakternya dia rock banget kan. Alternatif gitu kan. Jadi dari akunya yang masih mikir, gue mau bawa kemana nih jalurnya nih gitu kan. Kalau kayak si Z kan bisa tuh bikin yang vokalis rock jadi ini gitu. Pengen ke arah situ sih sebenarnya. Beberapa vokalis Excel. juga oke. Excel sekarang nyanyi ya, udah keluar dari Microsoft ya berarti. Jadi PowerPoint, jadinya PowerPoint. Tapi boleh lah, soalnya itu jarang banget gitu loh lihat. Kalau dulu kan ada tuh yang di acara TV itu apa sih namanya? Di remix. Salah satunya itu. Kan keren tuh kan ya. Iya. Aja bisa ya kayak Bisa, gini, kayak gitu. Emang Sempet kalau aku juga dulu ditawarin bukan acara di remix. Dia acaranya dari siapa gitu. Kebetulan temen kerja di agensi. Dia mau bikin semacam kayak di remix gitu. Yaudah lu aja deh mas gitu kan. Wah tar dulu deh, gue belum ini, cari orang lain aja gitu. Kadang dari akunya kayak belum pede, walaupun mungkin kalau kita paksain mungkin bisa-bisa aja. Cuman kayak nanti dulu lah gitu. Kayak gitu-gitu sih. ya minimal pertama Excel dulu lah ya. Excel dulu tuh. Excel dulu lah. Coba. Aku juga penasaran kalau musik rock jadinya kayak gimana gitu. Yes, betul. Karena nggak gampang nge-remix musik rock di ranah DJ ya. Benar itu. Nggak gampang, mau arahnya kemana nih, remixnya kayak Arahnya gimana, kemana nih? penasaran banget sumpah. Karena jauh banget, istilahnya bukan jauh sih sebenarnya, cuman nggak gampang aja ya kan, genre rock dimasukin ke situ. Cuman ya nggak ada yang nggak mungkin gitu, pasti bisa. Excel, Masih bisa. vokalis, asik juga sih. Iya. Pikiran itu loh, karena memang sekarang zaman kayak contoh kecil yang kita bisa lihat yang paling gamblang itu kan kemarin udah bilang juga sih, Genius lah kayak gitu contoh. Iya. Nah itu latih ya keluar sama vokalis. Buat Genius itu ya personalnya sesuai namanya sih, Genius. Genius. Iya. Keren. Genius, pinter milih Iya. karakter, Keren. featuring sama siapa sih vokalisnya? Reza apa? Hah? Oh Siapa si vokalisnya? Sarah Fajira. Sarah. Nah, itu juga pinter loh pemilihannya karena filosofinya dia orang Jawa ini apa? Iya. Emang harus gitu sih sebenarnya, harus. Jadi kayak nemuin warna baru. Ngisi karakter, ngisi karakter. Itu penting banget. Nah ini, mau kita bahas karakter ya, karakter terakhir ini kita bahas karakter. Penting nggak sih untuk nge-DJ itu punya karakter? Jelas penting sih sebenarnya. Karena basically kalau aku tuh kan memang biasa dulu residensi ya apa gitu kan. Jadi di saat kita punya karakter untuk nge-grab tamunya juga enak nih. Contohnya, contoh kecilnya. Di saat kita punya karakter tertentu, misalkan ada biasa tuh DJ tuh punya lagu andalannya tuh. Atau genre andalannya, wah si ini nih yang main nih. Pasti tahu nih, si ini nih yang main. Jadi harus gimana ya, harus ada kotak-kotaknya sendiri sebenarnya. Harus ada identitasnya sendiri, benar. Gitu. Itu kalau dari segi ini loh ya, maksudnya dari segi permainan ya, dari segi main. Di sisi lain banyak, ada yang fashionnya, ada mungkin. fashionnya, ada cara stylenya, Ya, macam-macam. Tapi memang penting sih karakter ya. Sebenarnya itu sebenarnya pertanyaan bodoh banget sih sebenarnya. Cuman
nggak semua orang itu ngerti gitu loh. Maksudnya nggak Yes, semua orang itu betul. yang sadar betul bahwa oh ya nih gue harus nge-DJ skill dulu, tahan dulu. Nggak cuma skill sebenarnya. Benar. Nggak cuma skill, Banyak. karakter, attitude. Nomor ya. satu attitude sih. Attitude, Iya. benar. Lu punya skill, lu punya style, lu punya look bagus, tapi kalau lu nggak punya attitude, Zong semua semua. nol semua. Pokoknya song. Itu salah satu yang aku terapin ke murid-muridku juga sih, salah satunya gitu. Padu. Attitude tuh nomor satu. Percuma lu mau sekeren apapun, lu terkenal apapun, kalau attitude itu nol, belum tentu lu di-repeat sama klien. Asik. Riz 2022. Asik. Karena udah dikasih quotes juga ya. Dia juga mau main, kita akhiri aja. Lumayan ya kan, nggak perlu mikir-mikir quotes. Tapi ya pokoknya itu sukses selalu buat Riz. Thank you, Intinya thank itu you. thanks for coming juga. Enjoy di Malang. Nikmati, siapa tahu nanti pulang dari sini punya cerita yang lebih-lebih lah. Tapi yang paling jelas nggak bisa diinget, dia keluar hotel dingin ya, itu paling nggak bisa diinget. Udah gitu aja kalau gitu. Temi teman minum pamit, dan juga terakhir Riz pamit ya mungkin. Terus terakhir tutup langsung aja sama Riz bilang good night, I love you today. Good night, love you today.